Cerita dimulai dengan Linhan, seorang siswa yang sangat pemalu tapi punya kecerdasan luar biasa. Kekuatan terbesarnya ada pada matematika. Ia bisa menyelesaikan hampir semua persoalan hanya dengan melihatnya. Bahkan mampu menerapkan perhitungan matematika ke dunia nyata untuk mengatasi masalah sehari-hari maupun situasi yang jauh lebih rumit. Selama ia menganalisis semuanya dengan benar, Linhan bahkan bisa mengeksekusi tendangan sudut dengan tingkat akurasi yang nyaris mustahil. Masalahnya, Linhan sebenarnya lebih suka menulis novel. Sayangnya, setiap kali mencoba fokus menulis, otaknya selalu mengubah segala sesuatu menjadi angka dan rumus, bahkan ketika ia sendiri tidak menginginkannya. Karena itulah, setiap berhasil membuat sedikit kemajuan, Linhan selalu mendatangi rumah Mateo Cho, seorang penulis terkenal yang sangat dihormati, untuk meminta penilaian dan saran atas novelnya. Mateo selalu mengatakan bahwa Linhan harus belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang tidak terlalu teknis. Bukannya menyerah, nasihat itu justru membuat Linhan semakin bersemangat karena ia ingin suatu hari mendapatkan pujian langsung dari Mateo. Semua saran yang diberikan Mateo benar-benar membantunya berkembang sebagai penulis. Mateo juga memiliki seorang putri bernama Ara. Bagi Linhan, Ara adalah cinta platonis yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari kejauhan. Meski mereka berada di lingkungan yang sama, Linhan bahkan tidak pernah benar-benar berani mendekatinya. Setiap kali ada kesempatan untuk berinteraksi, ia selalu gugup dan akhirnya mundur karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menulis novel. Linhan pergi ke Departemen Fisika dan menemui Profesor Kim. Ia menyerahkan salah satu persoalan terbaru yang selama ini dibantunya dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia tidak bisa terus membantu karena ingin fokus pada tulisannya. Profesor Kim bahkan menawarkan bayaran, tapi Linhan tetap menolaknya. Di tengah pembicaraan, Profesor Kim menceritakan keributan besar yang sedang terjadi di tim sepak bola sekolah. Ada kasus kekerasan yang membuat beberapa pemain terancam dikeluarkan. Namun, Linhan tidak terlalu tertarik. Baginya, olahraga bukanlah dunianya. Profesor Kim sempat bertanya, kenapa Linhan tidak mencoba bermain sepak bola. Tetapi Linhan hanya tertawa karena merasa orang seperti dirinya tidak mungkin bisa bermain. Usai dari sana, Linhan mengendarai sepeda menuju rumah Mateo untuk menyerahkan bagian terbaru novelnya sekaligus meminta satu nasihat lagi. Ketika mengintip dari gerbang, ia melihat Ara dan langsung terpaku seperti orang kehilangan akal. Namun tatapan tajam Mateo membuatnya ketakutan dan segera pergi, tanpa Linhan sadari. Seseorang ternyata sedang mengikutinya. Orang itu adalah Dominic Heo, penyerang kiri tim sepak bola sekolah. Dominic mulai memperhatikan Linhan sejak melihatnya melempar koran ke dalam sebuah keranjang berkali-kali tanpa pernah meleset. Akurasinya begitu luar biasa sampai Dominic berpikir bahwa apabila kemampuan itu diterapkan ke lapangan sepak bola, Linhan mungkin bisa menjadi playmaker yang sangat dibutuhkan tim mereka. Dominic sendiri bukan pemain sembarangan. Ia pernah menjadi pemain akademi muda Liverpool dan memiliki bakat sepak bola alami. Sudah cukup lama ia mengamati Linhan dari kejauhan. Saat mengejarnya, Dominic memperlihatkan kecepatan dan kelincahan luar biasa. Namun tepat ketika ia hampir menyusul Linhan, sebuah bola yang dimainkan seorang anak menghantam pot bunga di balkon. Pot itu terjatuh dan hampir mengenai Linhan. Dominic langsung bereaksi, menggunakan pagar sebagai pijakan untuk menghindarkan mereka dari bencana. Ia sebenarnya tinggal mendarat dengan sempurna, tetapi sebuah genangan air membuatnya terpleset dan jatuh. Linhan yang tidak menyadari bahwa dirinya baru saja diselamatkan, malah ketakutan melihat Dominic. Ia mengira Dominic adalah orang gila yang mengejarnya. Jadi Linhan langsung mengayuh sepedanya secepat mungkin. Dominic yang kesal hendak mengejar lagi, tetapi kakinya mendadak kram dan ia kembali terkapar di jalan. Tidak lama kemudian, Esteban, kapten tim sepak bola sekolah, datang menghampirinya. Esteban tampak menyalahkan Dominic atas kekacauan yang terjadi di dalam tim. Tetapi Dominic membantah keterlibatannya dan justru merasa kejadian itu mungkin menjadi hal terbaik yang pernah terjadi pada klub mereka. Linhan kemudian mengingat masa kecilnya. Sejak kecil, angka adalah segalanya baginya. Otaknya selalu menyelesaikan masalah dengan perhitungan. Sesuatu yang justru membuatnya terisolasi, karena hampir tidak ada orang yang memahami cara berpikirnya. Sampai suatu hari di perpustakaan, ia hendak mengambil sebuah buku, dan ternyata Ara juga menginginkan buku yang sama. Sejak saat itu,
Linhan melihat Ara seperti sebuah persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dengan kata lain, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia jatuh cinta. Keesokan harinya diketahui bahwa Dominic, Ara, dan Linhan ternyata berada di kelas yang sama, meski mereka hampir tidak pernah saling berbicara. Guru mereka memarahi Dominic karena jarang masuk kelas, dan saat datang pun ia selalu tidak memperhatikan pelajaran. Namun sebelum ceramahnya berlanjut, sang guru menyadari bahwa Linhan bahkan lebih tidak fokus. Linhan dipanggil ke depan untuk menyelesaikan sebuah soal. Meski agak malu, ia menyelesaikannya tanpa kesulitan. Saat menoleh, Dominic akhirnya mengenali Linhan sebagai anak yang kemarin dikejarnya. Kini setelah tahu di mana bisa menemukannya, Dominic berniat membuat Linhan membayar semua kesulitan yang dialaminya kemarin. Ia bahkan sempat lupa bahwa tujuan awalnya sebenarnya ingin merekrut Linhan ke tim sepak bola. Tidak lama kemudian, Dominic berbicara dengan Juan, penyerang tengah tim. Juan mengatakan bahwa cedera yang dialaminya membutuhkan setidaknya 3 minggu untuk pulih. Kabar itu membuat Dominic semakin berpikir keras. Juan juga menanyakan senjata rahasia yang sebelumnya dijanjikan Dominic dari Liverpool. Tetapi Dominic hanya mengatakan situasinya menjadi rumit. Tiba-tiba sebuah bola menghantam wajah Dominic. Para pemain yang menendangnya segera meminta maaf. Lalu meminta Linhan yang kebetulan lewat untuk mengembalikan bola itu. Linhan teringat soal matematika yang baru saja diselesaikannya di kelas. Baginya, situasi di depan matanya ternyata sama persis. Ia mulai menghitung sudut dan lintasan, lalu menendang bola dengan sempurna. Bukan hanya berhasil mengembalikannya, tendangan itu bahkan langsung masuk ke gawang. Dominic semakin terkejut ketika menyadari bahwa Linhan benar-benar menghitung semuanya sebelum menendang. Dominic langsung menyeretnya pergi untuk berbicara. Ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat mengejar Linhan kemarin, termasuk bagaimana dirinya menyelamatkan Linhan dari pot bunga. Setelah memahami semuanya, Linhan langsung meminta maaf berkali-kali dan berterima kasih. Linhan mengira urusannya sudah selesai dan bertanya apakah ia boleh pergi, tetapi Dominic menolak. Ia membutuhkan bantuan Linhan. Bersama Juan, Dominic membawa Linhan ke sebuah tempat untuk menguji kemampuan sepak bolanya. Hasilnya sangat buruk. Linhan gagal melakukan hampir semuanya. Dominic sampai marah dan tidak memahami bagaimana seseorang yang begitu buruk dalam olahraga bisa melakukan tendangan seakurat tadi. Linhan menjelaskan bahwa tendangan itu berhasil karena situasinya sama seperti soal matematika yang diberikan gurunya. Jawaban itu justru mengonfirmasi dugaan Dominic. Karena sudah terlanjur menjanjikan senjata rahasia kepada tim dan tidak punya banyak waktu, Dominic memutuskan menjalankan sebuah rencana. Ia akan memanfaatkan kemampuan unik Linhan. Juan merasa ide itu buruk, tetapi Dominic tidak peduli. Saat latihan tim dimulai, Dominic membawa Linhan dan memperkenalkannya sebagai senjata rahasia mereka sesuai dugaan. Semua orang langsung marah dan tidak percaya. Linhan terlihat terlalu pemalu dan kurus untuk menjadi pemain yang bisa menyelamatkan tim. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya memutuskan mengadakan pertandingan untuk menguji kemampuannya. Siswa tahun pertama akan menghadapi siswa tahun kedua. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Linhan bahkan masih harus bertanya kepada Dominic tentang aturan sepak bola. Dominic hanya menjelaskan bahwa ia harus memasukkan bola ke gawang lawan tanpa menggunakan tangan. Mendengar penjelasan sesederhana itu, Linhan sedikit lebih tenang dan pertandingan pun dimulai seperti yang diperkirakan. Para siswa tahun kedua jauh lebih kuat dan berpengalaman. Namun Dominic berhasil merebut bola dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Dengan dribble yang sangat lincah, ia melewati Jaime, seorang bek yang terkenal cepat dan tangguh. Dominic terus melewati pemain yang menghalanginya, tetapi Jaime tidak menyerah. Ia kembali mengejar dan melakukan tackle spektakuler untuk merebut bola. Dominic terjatuh, sementara Jaime langsung membawa bola menuju pertahanan lawan. Salah satu pemain berhasil merebutnya dan bola akhirnya jatuh ke kaki Linhan. Dalam keadaan gugup, Linhan mengingat rencana Dominic. Tugasnya hanya mengirim bola ke titik tertentu di lapangan, karena Dominic berjanji akan selalu berada di sana untuk mencetak gol. Dominic memberikan sinyal sambil berlari menuju gawang lawan. Linhan bersiap menendang, tetapi ia menyadari bahwa umpan lambung tidak akan mencapai Dominic dengan benar. Maka, ia mengubah perhitungannya menjadi umpan terobosan yang melewati seluruh pemain lawan. Umpan itu begitu sempurna sampai Dominic sendiri tidak menyangkanya.
Ia sempat kehilangan fokus dan hampir gagal menerima bola, sehingga akhirnya bola jatuh ke tangan penjaga gawang. Meski begitu, Dominic justru tersenyum. Esteban juga menyadari betapa sempurnanya umpan tadi, namun ada satu masalah besar. Ketika bola berikutnya melambung tepat ke arah Linhan, karena situasi itu tidak termasuk dalam rencana, Linhan malah menunduk dan membiarkan bola lewat. Secara kebetulan, bola justru masuk ke gawang. Semua orang langsung marah kepada Dominic karena merasa ditipu. Namun, Dominic bersikeras bahwa yang mereka butuhkan sebenarnya bukan kemampuan fisik Linhan, melainkan kualitas umpannya. Dengan latihan, Dominic yakin Linhan bisa menjadi pemain hebat. Tidak ada yang mau mendengarnya sampai Julian Wong muncul. Julian adalah siswa tahun ketiga dan pernah menjadi pemain tim nasional kelompok usia muda di Jepang. Setelah menyapa mereka dengan malas, Julian mengatakan bahwa apabila Linhan ingin bergabung dengan tim, ia harus mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Karena kekuatan Linhan adalah akurasi. Mereka akan bertanding dalam 3 ronde dengan menjatuhkan target yang dipasang pada jarak berbeda. Dominic langsung menerima tantangan itu dengan percaya diri, seolah kemenangan sudah pasti berada di tangan mereka. Pertandingan ditetapkan berlangsung minggu berikutnya. Masalahnya, Dominic baru menyadari bahwa Linhan sejak awal tidak pernah mengatakan ingin masuk ke tim. Begitu ada kesempatan, Linhan langsung kabur. Hari itu, tubuh Linhan sangat kelelahan sampai mengayuh sepeda pun terasa berat. Dengan kondisi fisiknya, hal itu memang tidak mengejutkan. Tiba-tiba Dominic kembali muncul. Begitu melihatnya, Linhan langsung mempercepat sepeda untuk kabur. Dominic tidak menyerah dan dengan kecepatannya berhasil menyusul. Ia kembali mencoba membujuk Linhan, tetapi Linhan menolak mentah-mentah. Di saat itulah, Ara tiba-tiba muncul dan menyapa Dominic. Linhan langsung salah tingkah. Begitu Dominic teralihkan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi secepat mungkin. Sementara itu, Esteban, Jaime, dan Dominic dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa reputasi sekolah terus menurun akibat skandal tim sepak bola. Ia mencoba menyalahkan Dominic, tetapi Esteban dan Jaime ikut membela karena mereka tahu Dominic bukan penyebab sebenarnya karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. Kepala sekolah memutuskan untuk membubarkan tim sepak bola. Dominic langsung menentang keputusan itu. Menurutnya, para pelaku kekerasan sudah dikeluarkan dan tidak adil apabila semua pemain harus ikut menanggung akibatnya. Justru karena para pelaku sudah pergi, tim mereka sekarang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Setelah mendengar penjelasan Dominic, kepala sekolah akhirnya menunda pembubaran tim. Namun ia memperingatkan bahwa cepat atau lambat keputusan itu tetap bisa dilakukan apabila mereka tidak berubah. Dia lorong. Dominic berterima kasih kepada Esteban dan Jaime karena telah membelanya. Namun keduanya meminta Dominic tidak salah paham. Mereka hanya tidak ingin kehilangan pemain lagi, lalu pergi begitu saja. Di kelas, Dominic terus memperhatikan Linhan sambil memikirkan cara untuk membujuknya. Sampai akhirnya ia menyadari bagaimana Linhan selalu memandangi Ara. Dominic langsung mengerti bahwa Linhan menyukai gadis itu. Berbekal informasi tersebut, Dominic menghadang Linhan di halaman sekolah dan merebut naskah novelnya karena mengira itu surat cinta. Ia mengancam akan membongkar rahasia Linhan apabila Linhan tidak mau membantunya. Namun Linhan mengatakan Dominic bebas melakukan apapun. Ia tetap tidak ingin bergabung dengan kelompok orang-orang kasar seperti tim sepak bola. Ucapan itu sedikit melukai Dominic. Ia mengembalikan novel tersebut, meminta maaf, lalu pergi meninggalkan Linhan. Dari jendela, seorang pemain mengejek Dominic dan menanyakan bagaimana proses perekrutannya. Dominic hanya mengatakan semuanya berjalan baik dan ia tidak akan menyerah semudah itu. Keesokan harinya, Esteban dan Jaime mendengar banyak siswa berbisik bahwa tim sepak bola mereka sudah tamat. Keduanya marah, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Esteban tetap bertekad melakukan segala cara agar klub bisa terus bertahan. Pada saat yang sama di kelas, Linhan mengungkapkan bahwa tokoh utama perempuan di novel yang sedang ditulisnya sebenarnya terinspirasi dari Ara. Tiba-tiba seorang siswa berandalan merebut kertasnya. Ia mengatakan sudah muak melihat Linhan selalu belajar. Linhan meminta agar kertas itu dikembalikan, tetapi si pembuli malah mendorongnya hingga menghantam meja, lalu mulai membaca isi novel dengan keras. Semua siswa di kelas mendengarnya, termasuk Ara tepat ketika si pembuli hampir membaca nama tokoh utama perempuan dalam novel tersebut. Dominic datang dan merebut kertas itu.
Dengan percaya diri, ia meminta si pembuli berhenti mengganggu orang yang lebih lemah. Si pembuli marah dan hendak memukul Dominic. Dominic memasang wajah serius, tetapi beberapa saat kemudian justru terlihat dengan mata lebam. Meski begitu, untuk pertama kalinya, ia bisa berbicara normal dengan Lin Han. Dominic mengatakan novel Lin Han memang sedikit membosankan. Namun apabila bagian tertentu diubah dan beberapa adegan diperbaiki, ceritanya bisa jauh lebih menarik. Lin Han langsung terkejut. Sudah berhari-hari ia tidak bisa melanjutkan novelnya, tetapi Dominic justru menemukan solusi dalam hitungan detik. Saking kagumnya, Lin Han bertanya, apakah Dominic seorang jenius? Dominic hanya mengatakan dirinya kreatif. Saat itulah sebuah ide muncul. Dominic menawarkan bantuan untuk novel Lin Han, tetapi sebagai gantinya, Lin Han harus membantunya dalam sepak bola. Lin Han masih ragu sampai Dominic membisikkan sesuatu ke telinganya. Entah apa yang dikatakan Dominic, Lin Han langsung setuju. Dominic merayakannya dan entah dari mana mengeluarkan sebuah kontrak yang langsung ditandatangani Lin Han. Sementara itu, si pembuli yang sebelumnya membaca novel Lin Han bahkan sampai tidak bisa tidur karena penasaran dengan nama tokoh utama, perempuan di cerita tersebut. Keesokan harinya, Lin Han mulai berlatih di bawah pengawasan Dominic. Meski penampilannya sudah terlihat seperti pemain sungguhan, kemampuan dasarnya tetap buruk. Ia berkali-kali gagal mengenai sasaran. Dominic mencoba menjelaskan bahwa Lin Han harus mengubah posisi tubuh dan cara menendang, tetapi Lin Han sama sekali tidak memahami penjelasannya. Akhirnya, Lin Han mengambil penggaris dan meminta semuanya dijelaskan dengan ukuran serta data yang tepat. Begitu menerima penjelasan dalam bentuk angka, Lin Han langsung mengerti. Ia menyesuaikan sudut tubuh dan kakinya, lalu berhasil mengenai sasaran tanpa banyak kesulitan. Dominic mulai mengajarkan 3 dasar sepak bola, yaitu dribble, operan, dan tembakan. Ia mengatakan Lin Han tidak harus menguasai semuanya. Selama menjadi sangat hebat dalam satu hal, rekan setimnya akan menutupi kekurangan lain karena sepak bola adalah permainan tim. Namun Dominic juga mengejek Lin Han seperti kura-kura karena kecepatannya sangat lambat. Kondisi fisiknya jelas harus ditingkatkan. Yang tidak dikatakan Dominic adalah betapa terkejutnya. Ia melihat kemampuan Lin Han membawa perhitungan ke lapangan. Memahami teori adalah satu hal, tetapi mengeksekusinya dalam kondisi nyata dengan akurasi seperti itu adalah kemampuan yang sangat berbeda. Di tempat lain, anggota tim sepak bola sedang berlatih, sementara Julian hanya tidur di atas rumput. Beberapa pemain yang tidak mengenalnya menganggap Julian pemalas dan menduga itulah alasan ia keluar dari tim muda Jepang. Namun pemain lain membelanya karena tahu Julian sebenarnya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dominic pun bukan tandingan Julian ketika Julian bermain dalam kondisi terbaik. Kembali ke latihan Dominic dan Lin Han. Setelah beberapa waktu akurasi, Lin Han mulai menurun drastis. Dominic baru menyadari bahwa stamina Lin Han bahkan lebih buruk dari perkiraannya. Karena itu, ia langsung menghentikan latihan. Lin Han masih ingin melanjutkan, tetapi Dominic mengatakan tubuhnya sudah mencapai batas. Memaksakan latihan hanya akan menyebabkan cedera, dan itu bukan sesuatu yang mereka inginkan. Malam harinya, Julian terlihat berada di kamarnya dan mencoba belajar. Namun seperti kebanyakan orang yang terus menunggu video baru diunggah, ia tidak bisa berkonsentrasi. Tidak lama kemudian, Esteban datang menemuinya. Esteban meminta Julian mengambil alih jabatan kapten tim, tetapi Julian langsung menolak. Menurutnya, menjadi kapten terlalu merepotkan dan Esteban sudah cukup bagus melakukan pekerjaan itu. Untuk sekarang, Julian hanya berniat mengurus Dominic yang menyebalkan dan pemain baru yang dibawanya. Masalahnya, duel melawan Julian ternyata memiliki taruhan besar. Apabila Lin Han kalah, Dominic harus meninggalkan tim. Hari pertandingan akhirnya tiba. Semua orang sudah berkumpul di lokasi pengujian dan Julian bahkan telah melakukan pemanasan. Esteban tidak bisa hadir sehingga Jaime ditunjuk sebagai juri pengganti. Sebagian besar anggota tim mengira Lin Han tidak akan datang dan Dominic pasti sudah menyerah, namun dugaan mereka salah. Dominic dan Lin Han muncul dengan aura penuh percaya diri. Julian menyambut Lin Han dan berterima kasih karena sudah datang. Ia mengira Lin Han mungkin ketakutan dan kabur, tetapi ternyata tidak. Dominic malah menyuruh Lin Han meminta maaf kepada Julian. Ketika Lin Han bingung, Dominic mengatakan Julian akan menghadapi penderitaan terbesar dalam hidupnya hari ini. Ucapan itu langsung membuat Julian kesal. Jaime mulai menjelaskan peraturan.
Untuk menang, mereka harus menjatuhkan semua target sebelum lawannya. Tidak masalah apakah tendangan berhasil atau meleset, mereka akan bergantian menendang dan hanya memiliki waktu 10 detik setelah peluit berbunyi. Tendangan baru dianggap sah apabila benar-benar mengenai target yang diletakkan di atas kerucut. Percobaan pertama dilakukan dari jarak 10 meter. Julian mendapat giliran pertama dan secara mengejutkan meleset hanya beberapa sentimeter. Dominic langsung sedikit lega. Kini, giliran Lin Han ia berkonsentrasi, melakukan perhitungan, lalu menendang dengan tepat dan menjatuhkan target. Dominic langsung bersorak, meski begitu, Julian hanya tersenyum dan mengatakan Lin Han tetap tidak akan lolos. Pada percobaan kedua, Julian kembali gagal. Rekan-rekannya mulai khawatir, sedangkan Dominic semakin senang. Lin Han maju lagi. Kali ini angin mulai bertiup lebih kencang, sehingga tembakannya akan lebih sulit. Ia mengambil sedikit rumput, melepaskannya ke udara, lalu mengamati arah dan kekuatan angin. Beberapa pemain mengejek tingkahnya. Namun, setelah menyelesaikan perhitungan, Lin Han menendang dan kembali menjatuhkan target kedua. Seskor menjadi 2-0 untuk keunggulannya. Semua orang terkejut, tetapi Julian masih tetap tenang. Kali ini ia akhirnya mulai serius. Pada percobaan berikutnya dari jarak 10 meter, Julian mengenai target dengan mudah. Giliran Lin Han datang lagi. Tanpa terlalu banyak berpikir, karena yakin dengan hitungannya, ia menendang. Namun bola meleset tipis. Lin Han tidak mengerti. Berdasarkan semua perhitungannya, tendangan itu seharusnya berhasil. Julian maju dan kembali mengenai target untuk kedua kalinya secara beruntun. Ia mengatakan bahwa sepak bola bukan hanya soal perhitungan. Ada sesuatu yang dimiliki pemain sejati dan tidak dimiliki Lin Han, yaitu insting. Lin Han tidak terlalu memedulikan ucapan itu. Ia kembali mencoba dan kembali gagal. Dominic mulai kesal, sedangkan pemain lain semakin senang. Sebelum menendang lagi, Julian bertanya apakah Lin Han tahu kenapa ia terus gagal meskipun perhitungannya sempurna. Sambil melepaskan tendangan, Julian memberikan jawabannya. Lin Han tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dominic dan Lin Han sama-sama terkejut. Julian menjatuhkan target ketiga dan rekan-rekannya langsung merayakan kemenangan. Namun Jime menghentikan mereka. Peraturannya adalah menjatuhkan target, bukan menjatuhkan kerucut beserta targetnya. Tendangan Julian belum dihitung sebagai kemenangan. Lin Han kembali maju untuk percobaan dari jarak 30 meter. Ia menendang kembali gagal. Namun kali ini Lin Han akhirnya menyadari sesuatu. Julian benar. Masalah sebenarnya memang bukan akurasi, melainkan kurangnya kekuatan. Dominic mulai khawatir, sedangkan Julian tersenyum karena merasa kemenangan sudah berada di tangannya. Di saat bersamaan, Esteban sedang menemui kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa untuk sementara ia tidak akan membubarkan tim sepak bola. Keputusan itu sebagian besar dipengaruhi oleh Dominic karena ia melihat adanya benih perubahan pada diri anak itu. Namun, ada beberapa syarat. Pertama, segala bentuk kekerasan dan perundungan di klub harus dihentikan. Kedua, mereka harus mencapai setidaknya semifinal kejuaraan nasional untuk mengembalikan nama baik. Sekolah, Esteban mengatakan bahwa dengan kondisi tim sekarang, target itu nyaris mustahil. Kepala sekolah tidak peduli. Mereka hanya punya dua pilihan, mencapai target tersebut atau tim langsung dibubarkan. Selain itu, sekolah juga telah merekrut pelatih kepala baru beserta staf baru untuk membantu latihan. Esteban mengucapkan terima kasih dan pergi. Kembali ke duel, giliran Lin Han tiba lagi. Namun ia terlalu lama berpikir sampai waktunya habis, sehingga giliran berpindah kepada Julian. Julian menendang dan meleset tipis. Ia memperingatkan Lin Han bahwa kesempatan berikutnya akan menjadi yang terakhir. Apabila Lin Han kembali gagal, Julian yakin dirinya tidak akan meleset lagi. Namun Lin Han bahkan tidak mendengarkannya. Ia sedang berkonsentrasi penuh. Lin Han tahu bahwa seberapa keras pun dirinya berusaha, kekuatan tendangannya tidak cukup untuk membuat bola mencapai target secara langsung. Maka ia berhenti mencoba melawan kekurangannya dan mulai membuat perhitungan yang jauh lebih presisi. Ia menendang. Semua orang mengira bola tidak akan sampai. Namun bola tersebut sengaja memantul di tanah. Lalu dengan sudut yang sudah diperhitungkan, meluncur dan menjatuhkan target. Semua orang terdiam. Lin Han bahkan menghitung pantulan bola. Julian akhirnya merendahkan egonya. Ia mengakui permainan Lin Han dan menyambutnya ke dalam tim. Dominic langsung merayakan kemenangan sambil memberi selamat kepada Lin Han di tempat lain. Diperkenalkan tim SMA Sujin bersama pelatih mereka, Carlos.
Mereka baru saja merayakan kemenangan 1-0 atas Hanyang, salah satu sekolah sepak bola paling bergengsi. Carlos meminta mereka tidak terlalu cepat puas. Lawan berikutnya dalam turnamen adalah SMA Guanjin, sekolah tempat Lin Han bermain. Pada masa lalu, Sujin mungkin akan kalah dengan mudah. Namun melihat kondisi Guanjin sekarang, Carlos merasa mereka hanya perlu memainkan sepak bola mereka sendiri untuk menang. Menurutnya, hanya ada 3 pemain Guanjin yang benar-benar merepotkan, yaitu Esteban, Dominic, dan Julian. Selebihnya tidak terlalu berbahaya. Sementara itu, Dominic terus mengajarkan dasar sepak bola kepada Lin Han. Ia mencoba menjelaskan kontrol bola dan cara menerima operan, tetapi Lin Han tetap tidak memahami penjelasannya. Karena sudah kehabisan cara, Dominic meminta Julian membantu melatih Lin Han. Julian langsung menolak. Tiba-tiba sebuah bola meluncur dari belakang dan hampir mengenai Lin Han. Dominic berteriak memperingatkannya dan berhasil menyelamatkannya. Para pemain lama sempat berdebat dengan mereka, tetapi tidak terjadi sesuatu yang serius. Seorang pemain lain juga meminta Julian berlatih bersama. Tetapi seperti biasa, Julian menolak. Dominic akhirnya menyerah membujuknya. Namun Lin Han memberanikan diri dan meminta sendiri bantuan Julian. Awalnya, Julian tetap tidak tertarik, tetapi mereka akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Lin Han akan membantu Julian belajar. Sebagai gantinya, Julian harus melatih Lin Han. Tidak lama kemudian, Jaime mengumpulkan para pemain dan mengumumkan bahwa pada putaran pertama kejuaraan nasional, mereka akan menghadapi SMA Sujin. Hampir semua pemain selain Dominic dan Esteban langsung senang. Menurut mereka, Sujin adalah tim terburuk di liga. Sejak didirikan, tim itu bahkan tidak pernah meraih hasil berarti. Namun Esteban mengingatkan mereka agar melihat kondisi sendiri. Mungkin dahulu Guanjin jauh lebih kuat, tetapi sekarang skuad mereka nyaris tidak lengkap. Dalam kondisi saat ini, bisa jadi justru Guanjin adalah tim terburuk di liga. Salah satu anggota staf menambahkan bahwa Sujin baru saja mengalahkan Hanyang dalam pertandingan persahabatan. Sejak merekrut pelatih baru, mereka sudah berubah menjadi tim yang sangat berbeda. Seorang pria berambut oranye juga menambahkan bahwa Sujin bahkan pernah menahan imbang tim muda Real Madrid. Semua pemain langsung terkejut. Dominic dan seorang pemain berambut merah malah bertanya, siapa pria pendek yang sejak tadi banyak bicara itu? Barulah mereka sadar bahwa ia adalah pelatih baru mereka, Simon Wu. Simon mengatakan untuk sementara tidak banyak yang akan berubah. Pada pertandingan berikutnya, para pemain boleh bermain seperti biasa. Namun ia juga memberikan satu peringatan. Apabila mereka kalah, klub sepak bola akan dibubarkan sepenuhnya. Semua pemain langsung terkejut. Di sisi lain, Sujin ternyata juga menghadapi situasi serupa. Sekolah mereka tidak bisa terus mendukung sebuah tim yang tidak pernah menghasilkan prestasi. Para pemain Sujin merasa keadaan itu tidak adil, tetapi pelatih mereka menenangkan semuanya. Selama mereka percaya kepadanya dan memperlihatkan semua hasil latihan, kemenangan pasti bisa diraih. Sementara itu, Julian mulai melatih Lin Han. Pada awalnya Lin Han sangat buruk dan sama sekali tidak memahami penjelasan Julian. Namun, Julian perlahan menemukan cara yang tepat. Ia meminta Lin Han membayangkan dirinya seperti bantal dan bola yang datang adalah telur. Tugasnya adalah menerima telur itu tanpa membuatnya pecah. Lin Han terdiam dan mulai memproses analogi tersebut melalui logikanya sendiri. Setelah melakukan serangkaian perhitungan dalam kepalanya, ia akhirnya memahami maksud Julian. Mereka berlatih selama beberapa waktu. Hanya dalam satu sore, Lin Han sudah mampu menerima bola seperti pemain berpengalaman. Dominic kemudian datang dan sedikit berdebat dengan Julian karena Julian mengatakan mereka tidak akan mampu melewati ronde berikutnya. Sebelum pergi, Lin Han meminta Julian mengajarinya satu hal lagi pada hari berikutnya. Julian setuju. Hari demi hari berlalu. Para pemain terus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Lin Han tidak hanya berkembang dalam sepak bola, tetapi juga membuat kemajuan besar pada novelnya sambil tetap memenuhi janjinya membantu Julian belajar. Akhirnya, hari pertandingan tiba. Di ruang ganti, Lin Han terlihat terintimidasi oleh suasana dan para pemain lain. Disinilah ia mulai dekat dengan Nathan, salah satu anak paling baik di tim. Nathan berbicara dengannya dengan ramah, tetapi Dominic tiba-tiba masuk dan seluruh ruangan langsung memberikan tatapan tidak suka kepadanya. Dominic tidak peduli. Begitu mendekati Lin Han,
Ia langsung bertanya apakah ada yang mengganggunya hari ini. Pertanyaan itu justru membuat Nathan takut dan segera menjauh. Susunan 11 pemain utama diumumkan. Penjaga gawang mereka adalah Ulysses, si pemain berambut merah. Jaime bermain sebagai bek kanan, Bruno sebagai bek kiri, sementara Miguel dan Timote menjadi bek tengah. Esteban berada di lini depan, dan Dominic menempati lini tengah bersama pemain lainnya. Linhan duduk di bangku cadangan. Julian memilih tidak bermain karena sedang tidak ingin turun ke lapangan. Pelatih Simon memperhatikan semuanya. Dengan susunan pemain selesai, kedua tim memasuki lapangan. Di tribun terlihat dua anak misterius yang sangat tertarik melihat kemampuan Dominic. Pertandingan dimulai dengan Guanjin memainkan bola secara hati-hati. Namun sebuah kesalahan Bruno membuat mereka kehilangan penguasaan dan memberikan lemparan ke dalam kepada Sujin. Jaime berhasil memotong bola dan mengirimnya kepada Esteban. Seorang pemain lawan mencoba merebut bola dengan adu badan, tetapi Esteban sama sekali tidak bergeming. Dengan sebuah gerakan tipuan, Esteban melewati lawannya, lalu mengirim bola ke sisi kanan. Jaime berlari kencang dan melepaskan umpan silang. Bola sempat dibuang pertahanan Sujin, tetapi jatuh ke kaki Dominic. Dominic mengembalikan bola kepada Esteban. Bek Sujin mencoba melakukan sapuan, tetapi Esteban melepaskan tembakan keras seperti Cristiano Ronaldo. Gol Guanjin unggul 1-0. Para pemain Guanjin merayakannya, tetapi sesuatu membuat Dominic heran. Sujin sama sekali tidak terlihat kehilangan semangat. Bukannya tertekan setelah kebobolan, mereka justru menjadi semakin serius dan percaya diri. Sujin memulai serangan dengan rangkaian umpan yang sangat presisi. Mereka melewati lini tengah dan menembus pertahanan Guanjin. Namun Jaime datang dengan tackle spektakuler dan membuang bola keluar. Ketika para pemain kembali mengambil posisi, Sujin mengirim bola ke area penalti. Pemain Guanjin mencoba menghalau tetapi justru bertabrakan di udara. Bola liar jatuh di posisi sempurna bagi penyerang tengah Sujin. Ia menendang sekuat tenaga. Jaime datang dari belakang dan mengganggu tembakannya sehingga bola keluar menjadi tendangan gawang. Dominic mulai semakin serius dan mencoba mengubah tempo pertandingan. Sujin kembali menguasai bola dan mengirim umpan panjang ke dalam kotak penalti. Ulysses meninju bola keluar. Jaime ikut membuangnya ke arah Martin yang melakukan gerakan tipuan sebelum mengirim bola ke depan untuk Dominic. Namun begitu Dominic menyentuh bola, hakim garis mengangkat bendera. Offside. Semua pemain terkejut. Sujin baru saja mengeksekusi jebakan offside dengan sempurna, memperlihatkan betapa kuat koordinasi mereka. Pertandingan dilanjutkan. Sujin kembali menyerang dan melepaskan tembakan, tetapi Ulysses menangkapnya dengan mudah. Ia mengoper kepada Timote, yang melihat Dominic berlari menuju depan, lalu mencoba mengirim umpan terobosan. Sayangnya bola malah keluar lapangan. Linhan yang berada di pinggir mengambil bola dan hampir menyerahkannya kepada Dominic, tetapi Dominic langsung kesal karena lemparan itu bukan milik tim mereka. Dalam hati, Dominic hanya merasa satu hal. Linhan seharusnya berada di lapangan. Jaime kembali memenangkan bola dan memberikannya kepada bek tengah. Miguel melihat Dominic diam-diam meminta bola, lalu langsung mengoper kepadanya. Dominic mulai menggiring bola seperti Neymar, melewati beberapa bek dengan gerakan tipuan luar biasa. Salah satu pemain akhirnya menjatuhkannya dan menerima kartu kuning. Dominic marah karena merasa pelanggaran itu pantas mendapat kartu merah. Saat berdiri, ia mulai merasakan sakit pada kakinya. Guanjin kembali menyerang. Jaime yang hendak mengoper menyadari kondisi Dominic dan memilih mencari Esteban. Bola diberikan kepada kapten mereka, tetapi tembakannya diblokir dan kembali jatuh ke kaki Dominic. Dominic mengembalikannya kepada Esteban. Esteban mengontrol bola dengan dada dan melepaskan tembakan keras. Penjaga gawang gagal menangkap dengan sempurna dan hanya bisa menepisnya ke Mistar. Bola masih hidup, Esteban melompat untuk menyundul. Tetapi penjaga gawang akhirnya berhasil mengamankannya. Peluit babak pertama berbunyi. Guanjin unggul 1-0. Meski sedang memimpin, hampir semua pemain terlihat sangat kelelahan. Dominic memperingatkan bahwa satu gol bukanlah keunggulan yang aman. Kondisi fisik para pemain Sujin luar biasa dan koordinasi mereka sangat bagus. Guanjin harus berhati-hati. Latihan Sujin selama ini memang telah memperbaiki kelemahan masing-masing pemain. Mereka dibentuk menjadi pemain yang bisa saling menutupi dan bahkan mengisi lebih dari satu posisi. Babak kedua dimulai. Guanjin langsung mendapat tekanan berat. 4 pemain Sujin mengepung Esteban sampai berhasil merebut bola.
Dengan rangkaian operan super presisi, mereka bergerak cepat sampai berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Tembakan dilepaskan, gol iskor menjadi 1-1. Para pemain Sujin merayakannya dengan penuh semangat. Huan yang berada di pinggir meminta dimainkan dan bahkan memasang wajah dramatis penuh tekad. Namun Simon menolak dan justru meminta Nas bersiap. Ketika pertandingan menyisakan sekitar 15 menit, Ara datang bersama dua temannya dan duduk di tribun. Dominic sudah sangat kelelahan, tetapi serangan Sujin belum berhenti. Setelah melakukan beberapa pergantian, pelatih Sujin mengubah formasi. Mereka memanfaatkan kebingungan Guanjin dan dengan koordinasi hampir sempurna kembali mencapai area pertahanan. Jaime mencoba memotong sebuah serangan, tetapi kakinya terinjak dan ia terjatuh saat pertandingan dihentikan. Dominic meminta pergantian pemain. Juan sudah bersiap masuk, namun Dominic mengatakan bukan Huan yang akan bermain. Penggantinya adalah Lin Han. Semua orang terkejut. Pertandingan kembali berjalan dan untungnya Jaime masih bisa melanjutkan. Wasit keempat memberikan sinyal pergantian. Lin Han akhirnya masuk ke lapangan dengan sangat gugup. Ia mengatakan kepada Dominic bahwa dirinya tidak yakin bisa melakukan ini. Dominic memberi semangat. Hari ini adalah hari besar Lin Han, karena Ara datang menonton pertandingan. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk membuat gadis itu memperhatikannya? Dominic juga mengatakan satu-satunya hal yang disesalinya adalah mereka tidak bisa memainkan pertandingan pertama Lin Han bersama-sama. Meski begitu, ia mempercayai Lin Han dan kemampuannya. Ucapan itu memberikan keberanian kepada Lin Han. Ia masuk ke lapangan, Sujin masih terus menyerang. Mereka kembali melepaskan tembakan, tetapi Ulysses menangkap bola dengan mudah. Ulysses mengirim bola panjang ke lini tengah. Nathan berhasil menyundulnya ke arah Lin Han. Lin Han mengontrol bola dengan dada seperti pemain profesional. Masalahnya, ia terlalu lama berpikir bola direbut. Sujin langsung memulai serangan balik dan memaksa Guanjin mundur. Namun, Jaime bersinar dengan memotong bola dan memulai serangan balik yang membuat Sujin sedikit terlambat kembali ke posisi. Jaime mengoper kepada Nathan. Nathan tersandung dan bola keluar. Lin Han membantunya berdiri. Nathan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan beberapa kata yang benar-benar memotivasi Lin Han. Guanjin kembali menguasai bola di lini tengah, tetapi tidak menemukan jalan melewati pertahanan Sujin. Lin Han meminta bola, rekan setimnya sempat ragu, tetapi akhirnya memberikan operan kepadanya. Lin Han menganalisis seluruh posisi di lapangan, lalu mengirim sebuah umpan yang sekilas terlihat menuju ruang kosong. Namun tiba-tiba Esteban muncul dari belakang pertahanan untuk menerima bola. Umpannya sempurna, Esteban menembak. Penjaga gawang menepis bola dan tepat sebelum masuk, seorang bek Sujin berhasil membuangnya dari garis gawang. Jaime langsung memuji Lin Han. Ia mengatakan mulai sekarang, Lin Han akan menjadi kunci kemenangan mereka dalam pertandingan ini. Guanjin kembali menyerang. Lin Han mendapat bola dan mengirim umpan bagus ke depan untuk Esteban. Namun, karena sudah sangat kelelahan, Esteban gagal menjangkaunya. Pelatih Sujin melihat waktu dan meminta para pemainnya bertahan. Menurutnya, apabila skor bertahan, mereka bisa memenangkan pertandingan pada perpanjangan waktu. Menit ke-87, Lin Han kembali mendapat kesempatan. Ia melihat Esteban bergerak ke depan dan mulai menghitung, namun tepat ketika hendak menendang, seorang bek Sujin melakukan tackle. Wasit langsung meniup peluit, pelanggaran. Pemain Sujin memprotes karena sebenarnya ia tidak menyentuh Lin Han. Dan memang benar, kontaknya sangat tipis. Namun dari sudut pandang wasit, tackle itu terlihat seperti pelanggaran. Guanjin mendapat tendangan bebas. Jaime memberitahu Lin Han bahwa ia harus menjadi eksekutor karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Semua pemain mulai mengambil posisi. Lin Han melakukan perhitungan. Ia lalu melihat ke arah Dominic di pinggir lapangan. Dominic memberikan sebuah isyarat. Lin Han semakin percaya diri. Seluruh stadion menahan napas, termasuk Ara dan teman-temannya. Pelatih Sujin memerintahkan semua pemain menjaga Esteban. Karena tubuh Esteban tinggi, mereka yakin Lin Han pasti mengirim umpan ke arahnya. Lin Han menendang, bola melambung menuju Esteban. Esteban melompat dengan penuh tekad untuk menyundul. Penjaga gawang bergerak ke arah yang ia perkirakan akan menjadi tujuan sundulan. Namun bola ternyata melewati kepala Esteban. Dengan putaran tajam, bola langsung masuk ke sudut atas gawang. Gol luar biasa, Guanjin unggul 2-1 di menit akhir. Semua orang terkejut kecuali Julian sebelumnya.
Julian ternyata sudah mengajarkan Linhan cara menendang bola dengan putaran. Barulah dijelaskan arti isyarat Dominic tadi. Menurut Linhan, Dominic sedang mengatakan bahwa perhitungannya sudah benar. Padahal Dominic sebenarnya hanya menyuruhnya mengarahkan bola ke kepala Esteban. Pertandingan berakhir, Sujin kalah. Para pemain Sujin terlihat hancur karena impian mereka berakhir. Melihat itu, Linhan merasa sangat bersalah dan hampir menghampiri mereka untuk menghibur. Dominic menghentikannya. Menurut Dominic, dalam kondisi seperti ini, mencoba menghibur lawan justru bisa membuat mereka merasa lebih buruk. Dalam sepak bola, seseorang harus belajar menerima kemenangan dan kekalahan. Linhan tidak terlalu menyukai ucapan itu dan pergi meninggalkan Dominic. Sebelum kedua tim berpisah, mereka memberikan penghormatan kepada pelatih masing-masing. Pelatih Sujin menghampiri Linhan dan bertanya, sudah berapa lama ia bermain sepak bola? Linhan menjawab baru sekitar 1 minggu. Sang pelatih langsung tercengang, namun sebelum berpisah, ia mengatakan mereka akan bertemu lagi lebih cepat dari yang Linhan kira. Teman-teman Aralega melihat Guanjin maju ke babak regional. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan pemain bernomor 16 punya potensi. Ara sendiri sempat bertukar pandang dengan Linhan dan bertanya-tanya siapa sebenarnya nama anak itu. Keesokan harinya, Linhan masih merasa bersalah karena telah menghancurkan impian tim lain. Dominic datang dan bertanya bagaimana rasanya mencetak gol untuk pertama kali. Linhan mengatakan itu bukan sesuatu yang penting. Ia tidak menganggap dirinya pemain sepak bola dan tidak melihat gol tersebut sebagai pencapaian. Dominic menyimpulkan bahwa Linhan masih belum punya jiwa kompetitif. Namun menurutnya, seiring semakin banyak pertandingan yang dimainkan, sifat itu akan muncul dengan sendirinya. Pembicaraan mereka terhenti ketika Ara datang bersama temannya, Mika Ara, menyapa Dominic dan memperkenalkan Mika yang tampaknya menyukai Dominic. Mika bahkan membawa minuman untuknya, tetapi Dominic dengan bodohnya menolak. Ketika Dominic berbicara dengan Mika, Ara bertanya, apakah anak yang bersama Dominic adalah pemain yang mencetak gol hebat pada pertandingan kemarin? Dominic membenarkannya. Ara kemudian memperkenalkan diri kepada Linhan, memberi selamat, dan mengatakan dirinya sangat terkejut melihat gol tersebut. Linhan langsung sangat gugup Dominic yang melihat dari samping merasa rencananya berjalan sempurna. Sampai Ara bertanya siapa nama Linhan. Linhan menyebutkan namanya, lalu langsung mengatakan harus pergi tanpa menjelaskan apapun. Dominic hampir gila melihat kebodohan temannya. Di tempat lain, Simon Wu mengadakan pertemuan bersama asisten pelatih, pelatih fisik, dan staf lainnya. Mereka membicarakan kondisi tim yang berada pada titik terendah dalam hal kerjasama, tetapi tetap berhasil memperlihatkan ketangguhan. Simon bertanya tentang posisi mereka di turnamen regional. Asisten pelatih menjelaskan bahwa Guanjin berada di grup G dan harus menghadapi beberapa tim kuat, termasuk runner-up tahun sebelumnya. Untuk lolos, mereka harus berada di 3 posisi teratas klasemen grup. Simon masih terlihat optimistis. Ia juga bertanya tentang pemulihan Juan. Staf medis mengatakan, Juan belum bisa bermain di pertandingan berikutnya karena mereka tidak boleh mengambil risiko. Mereka lalu menanyakan Julian dan alasan sebenarnya kenapa pemain sekelas dirinya tidak mau bermain. Asisten pelatih mengatakan akan menjelaskannya nanti, di saat yang sama. Para pemain selesai latihan dan mulai membereskan perlengkapan. Juan meminta para siswa tahun ketiga ikut membantu. Semua orang berlatih, tetapi hanya sedikit yang mau membersihkan. Ucapan itu membuat Martin marah. Martin menghadapi Juan, tetapi Juan mengabaikannya. Kesal, Martin hendak melempar sepatu ke arahnya. Salah satu pemain mencoba menghentikan. Tetapi situasi tidak membaik, Linhan akhirnya ikut campur. Martin langsung menghinanya dan hampir memukulnya. Untung Esteban datang dan menghentikan semuanya. Esteban membantu membereskan perlengkapan, sedangkan Martin pergi sambil memperingatkan bahwa Linhan akan membayar perbuatannya suatu hari nanti. Setelahnya, Linhan berjalan bersama Nathan. Linhan mengakui bahwa mencetak gol ternyata terasa sangat menyenangkan. Namun di saat bersamaan, ia sedih melihat tim yang kalah. Nathan memahami perasaannya. Namun Nathan juga meminta Linhan tidak terlalu sering ikut campur dalam konflik tim. Sulit menjelaskan semuanya. Tetapi Nathan tidak ingin Linhan mengalami apa yang pernah dialaminya. Saat itulah mereka dihadang Martin dan kelompoknya. Mereka menyuruh Nathan pergi karena ingin memberi Linhan pelajaran. Sementara itu, Simon Wu sedang berbicara dengan asisten pelatih.
Sang asisten bertanya, kenapa Simon memilih melatih sekolah ini, padahal ia memiliki lisensi untuk menangani tim divisi 1. Apakah ia kembali karena cinta kepada sekolah lamanya? Dari sini diketahui bahwa Simon memang pernah menjadi pemain Guanjin. Dalam kilas balik, Simon menceritakan bahwa seorang kenalan lama menawarinya uang dalam jumlah sangat besar untuk melatih anak-anak di sekolah tersebut. Tawaran itu begitu besar sampai sulit ditolak, meskipun Simon sebenarnya memiliki lisensi untuk melatih klub profesional. Namun setelah mengetahui putra pria misterius itu juga bersekolah di Guanjin, Simon sempat ingin menolak uangnya. Sayangnya, ia sudah terlanjur menerima pekerjaan dan akhirnya tetap menjadi pelatih kepala. Asisten pelatih merasa alasan, sebenarnya Simon bertahan mungkin berkaitan dengan masa lalunya sendiri. Sebelum Simon menjawab, mereka melihat keributan di luar jendela. Nathan sedang mencoba menghentikan Martin dan kelompoknya agar tidak mengganggu Lin Han. Ketika salah satu dari mereka mulai menghina Nathan Julian yang kebetulan lewat ikut campur, meski begitu. Martin dan kelompoknya tidak berhenti. Nathan meminta mereka tenang, tetapi justru menjadi sasaran berikutnya. Karena Nathan tidak melawan, Julian kembali maju dan meminta mereka berhenti mengganggu rekan setim sendiri. Martin lalu menyerang titik paling sensitif Julian. Ia mengatakan dirinya tahu kenapa Julian keluar dari tim muda. Julian langsung marah. Ia memperingatkan Martin agar berhati-hati dengan apa yang akan dikatakannya. Karena apabila Martin berbicara sembarangan, Julian benar-benar bisa menghajarnya. Hari ini, Martin tidak peduli. Ia mengatakan Julian sebenarnya kembali dari tim muda karena membeli posisinya dengan uang. Bakatnya tidak cukup untuk mendapatkan tempat, sehingga keluarganya membayar agar ia bisa bermain. Tidak hanya itu, Julian juga dituduh membayar sekolah agar bisa kembali masuk Guanjin, salah satu sekolah sepak bola terkemuka. Julian benar-benar kehilangan kesabaran. Ia melepaskan pukulan keras, namun Nathan masuk di antara mereka dan menerima pukulan tersebut demi mencegah perkelahian baru yang bisa membubarkan tim dengan hampir memohon. Nathan meminta Julian berhenti. Martin masih terus menghina Julian sambil pergi. Julian kembali hendak menyerangnya, tetapi Lin Han ikut campur dan meminta Martin serta kelompoknya pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Martin mengatakan bahwa mereka bukan sumber masalah sebenarnya. Masalah yang sesungguhnya berada di tempat lain. Dia ruang ganti, Esteban, dan beberapa pemain menerima kunjungan yang sama sekali tidak mereka inginkan. Para siswa tahun ketiga yang sebelumnya dikeluarkan dari tim telah kembali. Esteban langsung menghadapi mereka. Ia mengatakan apabila mereka datang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal, semuanya bisa dikirimkan kemudian. Mantan kapten tim langsung menampar Esteban. Seluruh ruangan terdiam. Ia mengatakan Esteban belakangan ini terlalu banyak bicara. Kelompok mantan senior itu mulai mengintimidasi para pemain. Salah satu dari mereka mendekati Ulises yang terlihat ketakutan. Namun itu menjadi kesalahan terbesar mereka. Esteban tidak akan membiarkan siapapun menyentuh rekan setimnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak membalas tamparan tadi bukan karena takut, melainkan karena masih menghormati mereka sebagai mantan rekan yang pernah mengenakan seragam yang sama. Namun begitu, mereka mencoba menyentuh pemain lain. Semua rasa hormat itu hilang. Esteban menangkap salah satu dari mereka dan melemparkannya. Para mantan pemain langsung marah dan mencoba menyerang. Esteban menghajar mereka tanpa kesulitan. Akhirnya, sang pemimpin menyuruh kelompoknya pergi, namun sebelum keluar, ia memperingatkan bahwa lain kali situasinya tidak akan berakhir seperti ini. Di sisi lain, Lin Han masih berjalan bersama Nathan dan mengatakan dirinya sulit percaya pada tuduhan Martin tentang Julian. Menurutnya, Julian tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Nathan membenarkan, semua tuduhan itu hanyalah kebohongan. Sebelum bergabung dengan tim muda, Julian adalah salah satu pemain terbaik di Guanjin. Levelnya bahkan berada di atas hampir semua pemain yang ada sekarang. Kemampuan itulah yang membawanya sejauh ini. Nathan meminta Lin Han tidak mempercayai gosip tersebut. Sementara itu, Dominic dipanggil oleh Simon Wu. Dengan sangat serius, Simon meminta Dominic menceritakan semua hal yang membuat Guanjin sampai berada dalam kondisi sekarang. Dominic awalnya tidak ingin berbicara. Namun akhirnya ia tidak punya pilihan. Sejak pertama kali kembali dari Liverpool dan bergabung dengan Guanjin,
Dominic langsung melihat bagaimana para pemain muda diperlakukan dengan buruk oleh senior mereka atas nama perkembangan. Ia bahkan pernah melihat asisten pelatih lama memukul pemain menggunakan tongkat. Ketika Dominic melaporkannya kepada pelatih kepala saat itu, ia justru disuruh diam. Sejak hari itu, Dominic memutuskan akan mengubah semua kebusukan di dalam klub. Berkat kemampuan luar biasanya, Dominic langsung menjadi salah satu pemain terpenting sejak tahun pertama. Namun, ia juga menjadi pemain paling memberontak. Dominic tidak pernah tunduk kepada senior masalahnya, karena para senior tidak bisa mengendalikan Dominic. Mereka melampiaskan kemarahan kepada siswa tahun pertama lainnya. Akibatnya, banyak pemain muda justru mulai membenci Dominic karena merasa merekalah yang menanggung konsekuensi pemberontakannya. Meski begitu, semakin lama, beberapa pemain tahun pertama mulai mengikuti Dominic. Perubahan kecil mulai muncul di Guanjin Juan, yang saat itu merupakan salah satu pemain terbaik tim, juga mulai berpihak kepada Dominic sebagai peringatan. Para senior membuat Juan mengalami cedera parah. Dominic tidak bisa membiarkan itu. Esteban sendiri, meskipun merupakan siswa tahun ketiga, tidak pernah mengganggu pemain muda. Justru karena sikapnya itu, ia sering menjadi sasaran pemukulan. Namun dari sudut pandang sebagian pemain seperti Ulises, Dominic tetap dianggap sebagai penyebab mereka dipukuli para senior. Itulah alasan mereka sulit menerima Dominic sampai sekarang. Pada suatu malam, ketika para pemain muda kembali menjadi korban kekerasan, ternyata ada kamera yang merekam kejadian dari sekitar loker Dominic. Dominic juga mengumpulkan siswa tahun pertama dan ketiga di satu tempat, yang akhirnya berubah menjadi perkelahian besar di luar sekolah. Skandal itulah yang kemudian terbongkar ke publik dan membuat para senior dikeluarkan. Seluruh kesalahan akhirnya diarahkan kepada Dominic. Dominic tidak membela dirinya. Ia hanya berjanji akan memperbaiki keadaan dan membangun lingkungan olahraga yang lebih sehat. Namun ada satu fakta yang belum diketahui banyak orang. Nathan pernah melihat Dominic mengosongkan lokernya sepenuhnya. Dominic tidak pernah meninggalkan kamera di sana. Artinya, orang yang memasang kamera dan membongkar kasus kekerasan sebenarnya adalah orang lain di dalam tim. Nathan tidak tahu siapa. Kembali ke masa sekarang. Asisten pelatih bertanya kepada Simon bagaimana mereka akan memperbaiki koordinasi tim sebelum pertandingan liga pertama. Sementara hubungan antar pemain masih begitu buruk. Simon dengan santai bercanda bahwa mungkin mereka harus pergi berkemah dan bermain permainan anak-anak bersama. Asisten pelatih langsung kesal mendengarnya. Di atap sekolah, Julian berdiri sendirian sambil mempertanyakan sesuatu. Apakah semua pencapaiannya dalam sepak bola benar-benar berasal dari usahanya sendiri? Ia belum menemukan jawaban ketika suara Dominic dan Linhan terdengar. Keduanya kebetulan datang ke atap untuk berlatih saat jam istirahat. Dominic tanpa sadar mengatakan bahwa dirinya pasti lebih hebat daripada Julian, namun Linhan tidak yakin. Nathan pernah mengatakan bahwa Julian adalah superstar yang tidak tergantikan. Ucapan itu membuat Dominic sedikit kesal. Ia menendang bola ke arah Linhan, namun sebelum sampai, Julian menghentikannya. Dominic dan Linhan langsung terkejut. Linhan meminta maaf atas kejadian kemarin. Julian mengatakan tidak perlu memikirkannya. Dominic malah menuduh Julian diam-diam menguping. Julian kemudian menantang Dominic. Apabila Dominic begitu percaya diri dengan kemampuannya, mereka bisa bermain 1 lawan 1. Dominic langsung menerima dan mengatakan mereka bisa melakukannya kapan saja. Namun duel itu belum terjadi. Sebaliknya, cerita beralih memperkenalkan calon lawan Guanjin berikutnya, Siang FC, beserta beberapa pemain terbaik mereka. Ada Simon, gelandang cepat yang terobsesi mengalahkan pemain-pemain tercepat. Ada Louis Lee, penyerang kedua, dan ada Theo Lee, mantan penyerang Guanjin yang sekarang menjadi kapten Siang. Tim itu terus berlatih dan mengalahkan lawan-lawannya. Setelah latihan, beberapa pemain mengajak Theo pergi membeli sepatu baru untuk seorang pemain pendatang baru. Theo menolak karena harus menemui seseorang di ruang ganti Guanjin. Dominic mencoba meminta bantuan Jaime, tetapi Jaime tidak tertarik. Akhirnya, Linhan sendiri yang meminta. Ia bahkan mengajak Jaime makan es krim agar mau membantunya berkembang sebagai pemain bertahan. Dominic yakin kemampuan itu akan dibutuhkan Linhan di pertandingan berikutnya. Setelah mempertimbangkannya, Jaime setuju. Pada saat yang sama, pemain Siang juga sedang berjalan-jalan dan Simon, si pemain bertubuh kecil sedang makan es krim. Secara kebetulan,
rasanya sama dengan milik Jaime. Tidak lama kemudian, kedua kelompok berpapasan. Dominic langsung terkejut. Seorang anak dari Liverpool yang pernah dimintanya datang membantu sebelum bertemu, Lin Han, ternyata sekarang berada di tim lawan. Anak itu langsung kabur. Dominic mengejarnya. Simon yang terobsesi dengan kecepatan ikut berlari karena ingin berlomba dengan Dominic. Namun karena tidak melihat ke depan, Simon malah menabrak tiang. Dominic terus mengejar pemain Liverpool itu. Setelah pengejaran panjang, Dominic akhirnya berhasil menangkapnya. Namanya Ho-Ho adalah pemain serba bisa yang mampu bermain di hampir semua posisi. Tetapi kemampuan terbaiknya ada di pertahanan pada latihan berikutnya. Dominic menceritakan semua yang ia ketahui tentang Ho kepada Jaime. Menurutnya, pertandingan mereka menjadi jauh lebih sulit. Jaime tetap tenang dan yakin mereka akan menemukan cara. Selain itu, Esteban ternyata mengenal Theo. Hubungan masa lalu mereka belum dijelaskan secara mendalam, tetapi keduanya jelas punya alasan pribadi untuk memberikan segalanya saat bertemu di lapangan. Simon Wu mulai menyusun strategi. Ia mengatakan pemain kunci Guanjin dalam pertandingan nanti justru akan menjadi Nathan. Nathan kemudian dipanggil dan menerima instruksi khusus yang belum diketahui pemain lain. Di tempat lain, Lin Han berjalan sambil memikirkan kecepatan Jaime, namun pikirannya kembali terganggu oleh rasa bersalah setelah kemenangan atas Sujin. Ia masih merasa menjadi penyebab tim itu kehilangan kesempatan secara kebetulan. Lin Han bertemu Kapten Sujin. Setelah berbicara cukup lama, kapten itu membuat Lin Han memahami bahwa kekalahan mereka bukan kesalahan Lin Han. Sujin masih terus berjuang untuk sesuatu yang mereka cintai sebelum berpisah. Kapten Sujin mendoakan Lin Han beruntung dalam kejuaraan dan memintanya mencetak banyak gol. Beban di hati Lin Han akhirnya sedikit terangkat. Hari pertandingan besar pun tiba saat Dominic keluar rumah. Salah satu tali sepatunya putus. Ia langsung menganggapnya sebagai pertanda buruk. Para pemain berangkat menggunakan bus, namun Lin Han dan Dominic justru datang terlambat karena Lin Han tanpa sengaja memakai sandal, bukan sepatu bola. Ia harus kembali ke rumah dan Dominic menemaninya dengan sepeda di stadion. Pelatih siang memberikan instruksi kepada para pemainnya. Seluruh tim terlihat sangat bertekad untuk menang. Di ruang ganti Guanjin, Simon Wu mengumumkan susunan pemain. Beberapa pemain langsung tidak puas ketika Nathan ditempatkan sebagai penyerang kedua. Menurut mereka, itu bukan posisi alami. Nathan Simon meminta semuanya diam. Ia adalah pelatih dan keputusan ada di tangannya. Pertandingan akan segera dimulai. Para pemain keluar dari ruang ganti. Nathan terlihat sangat gugup, tetapi Lin Han menenangkannya. Martin sempat diprovokasi salah satu pemain siang dan langsung memberikan ancaman balasan. Insiden kecil itu nantinya akan menjadi penting. Di pinggir lapangan, kedua pelatih juga sempat saling mengejek. Pelatih siang mengatakan Simon Wu memilih tim terburuk untuk memulai kariernya sebagai pelatih dan pasti sedang berada di bawah tekanan besar. Simon membalas bahwa justru pelatih siang yang harus khawatir. Timnya menghabiskan banyak uang tetapi hampir tidak punya gelar. Sedikit lagi, mungkin manajemen sendiri yang akan menendangnya. Setelah itu, para pemain saling menyapa. Dominic juga menemui Ho dan berharap mereka bermain dengan adil. Ia lalu menceritakan tali sepatunya yang putus pagi tadi sebagai pertanda buruk dan meminta Ho berhati-hati. Ho malah sedikit ketakutan mendengarnya. Pertandingan dimulai, Siang memainkan bola secara tenang dengan rangkaian operan pendek. Seorang pemain berdiri di depan Lin Han dan mencoba menghalanginya, tetapi bola justru dilewatkan di antara kedua kakinya. Siang terus maju bola diberikan kepada Theo. Ketika dijaga, Theo melakukan umpan 1-2 dengan Ho dan mempertahankan penguasaan. Theo melihat Simon mencoba berlari melewati garis pertahanan dan memintanya tidak terlalu cepat maju. Theo sendiri membawa bola, melihat Louis dalam posisi bagus. Lalu mengirim umpan terobosan luar biasa. Pertahanan Guanjin pecah. Louis tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dan mencetak gol dengan mudah. Namun hakim garis mengangkat bendera. Offside, Guanjin selamat. Simon si pemain kecil mulai menyombongkan kualitas umpan Theo. Menurutnya, Theo termasuk 3 pengumpan terbaik di wilayah mereka. Para pemain Guanjin membalas bahwa mereka juga punya pengumpan yang lebih hebat. Tanpa sadar, mereka sedang memuji Lin Han. Bahkan Ulysses mengatakan lawan akan segera melihat seperti apa umpan yang sebenarnya. Dominic tersenyum. Untuk pertama kalinya, rekan-rekannya mulai benar-benar melihat Lin Han sebagai bagian dari tim.
Pertandingan dilanjutkan. Ulysses mengirim bola kepada Linhan. Linhan mengontrolnya dengan sangat baik, membuat pelatih Siang terkejut. Ia mulai membawa bola sampai ke lini tengah. Esteban dijaga 3 pemain, termasuk Ho. Linhan mencari pilihan lain. Semua orang tertutup, namun Dominic bergerak ke depan dan menciptakan sebuah celah. Linhan menendang, semua orang mengira bola dikirim kepada Dominic, namun bola berbelok dan jatuh tepat ke arah Nathan. Nathan mengontrolnya dengan dada sambil melindungi bola. Ia melihat Dominic melewati seorang bek dan meminta operan. Namun Nathan justru memberikan bola kembali kepada Martin. Martin tidak siap, ia kehilangan bola kepada Ho. Ho langsung mengoper kepada Theo. Theo berteriak kepada Simon untuk berlari dan mengirim umpan panjang. Dominic tertinggal jauh. Simon sepertinya akan mencapai bola tanpa masalah. Namun Jaime ikut berlari, kecepatannya menyamai Simon. Jaime berhasil mencegahnya mendapatkan bola. Simon terkejut melihat kecepatan Jaime. Theo juga mulai memperhatikan Linhan. Ia terkesan dengan kualitas umpannya dan seperti menantang Linhan untuk melihat siapa pengumpan yang lebih hebat. Esteban mendekati Linhan dan dengan nada percaya diri meminta bola berikutnya diberikan kepadanya karena dialah penyerang utama tim. Linhan sedikit tertekan. Theo dan Louis juga mulai membicarakan sebuah rencana yang belum diketahui. Pertandingan dilanjutkan. Guanjin kembali menguasai bola. Bruno mengoper kepada Linhan. Dominic memberi semangat kepada Nathan dan Nathan berterima kasih. Linhan mulai bergerak menuju depan. Esteban melakukan pergerakan cepat dan melepaskan diri dari penjagaan. Linhan langsung mengirim bola kepadanya. Esteban menyambutnya dengan tendangan salto. Bola hanya melewati tiang tipis. Seluruh tim Siang langsung merasakan ancamannya. Siang membalas dengan serangan. Theo membawa bola sampai area Guanjin. Ulysses keluar dari gawang dan berhasil menggagalkan tembakan. Setelah itu, pertandingan berubah menjadi persaingan umpan antara Linhan dan Theo. Theo menyadari sesuatu. Meski selama ini berlatih keras untuk menyempurnakan operannya, seorang anak yang baru bermain sepak bola justru tampak mengunggulinya. Ia sempat kehilangan fokus. Namun Theo kemudian berpikir bahwa Linhan pasti juga menghabiskan waktu sangat panjang untuk mengembangkan kemampuannya, sama seperti dirinya. Dengan pemikiran itu, Theo kembali fokus dan mulai bermain sebagai bagian dari tim IA, memberikan umpan hebat kepada Simon berlari. Jaime langsung menghadangnya. Simon yakin Jaime tidak akan mampu mengejarnya. Namun Jaime sebenarnya pernah bermain sebagai penyerang dan dikenal sebagai salah satu pemain tercepat. Ia pindah menjadi bek setelah menyadari kemampuan kontrol bolanya memiliki batas kini. Ia menjadi salah satu bek tercepat di wilayah tersebut. Perebutan bola berlangsung sangat ketat. Dominic ikut turun dan mencoba melakukan tackle. Tetapi Simon melompat melewatinya. Kini Simon kembali berhadapan dengan Jaime. Jima mengejarnya lagi. Tepat ketika Jima hampir merebut bola, Simon melakukan gerakan tipuan dalam kecepatan tinggi dan berhasil melewatinya. Simon menembak, bola melambung sangat jauh dari sasaran. Seluruh aksi hebatnya berakhir sia-sia. Jaime kemudian meminta Dominic tidak turun membantu pertahanan apabila hanya akan mengganggu. Dominic membalas agar Jaime tidak melampiaskan rasa kesal. Setelah kalah dalam adu cepat melawan pemain berambut seperti Pel, Simon sendiri merayakan keberhasilannya karena merasa lebih cepat daripada keduanya. Pertandingan berlanjut. Dominic mendapat bola, ia maju dan bertemu Ho. Dominic mencoba melakukan dribble, tetapi Ho tidak tertipu. Setelah satu gerakan tipuan lagi, Dominic melewatkan bola di antara kaki Ho. Ia mengira sudah lolos. Namun dua bek lain langsung menutup ruang. Dominic terjebak di dalam sistem pertahanan Ho yang sangat terkoordinasi. Ho mengatakan Dominic sudah masuk perangkap. Dominic mencoba keluar, tetapi tidak punya pilihan operan. Seorang pemain Guanjin berhasil mengalihkan perhatian salah satu bek. Dominic memanfaatkan celah itu untuk melewati satu pemain. Ia mencoba hal yang sama terhadap Ho, berhasil. Namun Ho langsung melakukan tackle. Dominic tidak punya pilihan selain memancing pelanggaran dengan trik ala Neymar. Wasit meniup peluit tendangan bebas untuk Guanjin. Jaraknya sangat ideal untuk Linhan. Para pemain yang dahulu meremehkannya kini justru memberikan dukungan. Bahkan para pelatih Siang mengatakan tendangan bebas dari jarak seperti itu bagi Linhan hampir sama seperti penalti. Dominic membanggakan kejeniusannya sendiri karena berhasil memenangkan pelanggaran dan memberi Linhan kesempatan. Ia memperingatkan Linhan agar tidak menyia-nyiakannya.
Linhan mengambil ancang-ancang ia menendang bola masuk. Namun gol dianulir, semua orang terkejut. Penyebabnya adalah Martin. Sejak tadi, Martin terus terpancing oleh provokasi seorang pemain lawan. Tepat ketika Linhan menendang, Martin melakukan pelanggaran terhadap anak yang mengganggunya. Wasit melihat semuanya. Karena pelanggaran terjadi sebelum bola masuk, gol Linhan tidak berlaku. Pemain Siang bahkan berterima kasih kepada Martin karena sudah cukup bodoh untuk menghancurkan peluang timnya sendiri. Martin semakin marah. Jaime dan pemain lain harus menahannya agar tidak diusir wasit. Dominic benar-benar kehilangan kesabaran. Ia mencengkeram kerah Martin dan menghinanya karena telah menghancurkan kesempatan yang susah payah mereka ciptakan. Dominic hampir memukulnya, pemain lain memisahkan mereka. Martin yang semakin emosi justru melempar pukulan. Esteban menangkap tangannya. Kapten meminta keduanya berhenti dan fokus pada pertandingan. Permainan dilanjutkan. Ho membawa bola dan mengirim umpan lambung yang terlihat mengarah kepada Linhan. Namun Theo tiba-tiba melompat dan menyundulnya. Dalam prosesnya, tubuhnya sedikit menghantam Linhan. Theo tetap mendapatkan bola dan melanjutkan serangan. Bola diberikan kepada Luis. Luis melewati pertahanan dan menyelesaikan serangan dengan gol indah. Siang unggul 1-0. Semangat para pemain Guanjin mulai menurun. Keadaan semakin buruk karena Linhan mendadak tidak bisa berdiri. Benturan yang diterimanya membuat kakinya sangat sakit. Dominic segera mendekat dan bertanya apakah Linhan baik-baik saja. Awalnya, ia mengira Linhan hanya mengalami kram. Theo kemudian datang, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan meminta maaf. Tidak ada yang menyalahkannya. Mereka membantu Linhan berdiri. Dominic mengatakan apabila Linhan tidak sanggup melanjutkan, ia akan meminta pergantian pemain. Linhan menolak. Babak pertama sebentar lagi selesai. Ia ingin bertahan sampai akhir babak. Dominic justru senang melihat Linhan mulai memiliki sedikit semangat kompetitif. Ia menepuk punggung Linhan begitu keras sampai hampir menjatuhkannya. Pertandingan kembali berjalan. Bola berada di kaki Linhan. Rasa sakitnya mulai berkurang. Tetapi untuk sementara, ia hanya mampu memainkan operan pendek. Saat membawa bola, ia dihadang Ho, mengatakan akhirnya mereka bisa bertemu langsung di lapangan. Beberapa kata dari Ho membuat Linhan sedikit kehilangan fokus. Dominic meminta operan dari belakang, tetapi Simon langsung menutup jalur tersebut. Linhan kehilangan pilihan, Ho merebut bola. Tidak banyak hal terjadi setelah itu. Menjelang akhir babak pertama, Guanjin sempat menyerang, tetapi Ho menghentikannya. Siang kemudian membalas dengan serangan terakhir. Teheo melepaskan tembakan keras ke gawang Ulises, bola meleset tipis. Peluit babak pertama berbunyi. Siang unggul 1-0. Saat istirahat, para pemain minum dan mencoba memulihkan tenaga. Simon Wu memperingatkan Martin bahwa bukan hanya wasit yang punya hak mengeluarkannya dari pertandingan. Pelatih juga bisa melakukannya. Martin mengatakan dirinya mengerti. Simon kemudian bertanya apa masalah terbesar mereka. Timote merasa para penyerang tidak bisa menemukan posisi yang tepat. Ucapan itu membuat Nathan merasa tidak berguna karena dirinya berada di lini depan, tetapi belum melakukan banyak hal. Ia mulai berpikir bahwa pilihan terbaik adalah menggantinya dengan Julian. Beberapa pemain lain juga memiliki pendapat sama. Julian yang mendengar pembicaraan itu berdiri dengan penuh gaya dan mengatakan akan melakukan pemanasan. Itu berarti ia siap bermain, namun Simon langsung menghentikannya. Julian salah memahami situasi. Babak kedua dimulai. Nathan masih berada di lapangan. Barulah diketahui apa yang dikatakan Simon kepada Julian. Tim tidak membutuhkan pemain yang hanya mau bermain ketika suasana hatinya bagus. Menjadi berbakat tidak membuat Julian lebih tinggi daripada pemain lain. Simon sepenuhnya mempercayai Nathan. Kepercayaan itu membuat Nathan bertekad memberikan segalanya di lapangan. Dominic meminta Jaime mendorong garis pertahanan lebih tinggi. Jaime menolak. Apabila mereka maju terlalu jauh, Simon dan Lois bisa memanfaatkan ruang di belakang. Namun mereka juga tidak bisa mundur terlalu dalam. Karena itu akan memberikan Theo jarak ideal untuk menembak. Siang mengoper bola kepada Theo. Theo menerimanya. Dominic khawatir karena tidak ada yang menjaganya, namun seseorang muncul. Nathan berdiri tepat di depan Theo. Ternyata satu-satunya tugas khusus yang diberikan Simon kepada Nathan adalah menjaga Theo selama sisa pertandingan. Theo yakin Nathan tidak akan bisa menghentikannya. Ia mencoba melewati Nathan.
Nathan tetap bertahan. Theo akhirnya terpaksa mengoper kepada Ho. Ho bersiap mengirim bola ke lini depan. Namun Linhan tiba-tiba muncul dan melakukan tackle bersih untuk merebutnya. Ia langsung membawa bola maju dan mengirim umpan ke depan untuk Dominic sayangnya. Dominic gagal mengalahkan bek lawan dan bola keluar lapangan. Dominic menyadari satu hal. Umpan Linhan tidak sampai dengan sempurna karena kakinya masih sakit. Wajah Linhan jelas memperlihatkan rasa nyeri. Meski tubuhnya gemetar, ia tetap berusaha memberikan segalanya. Jaime mengambil lemparan ke dalam. Bola diberikan kepada Linhan. Linhan mengontrol dengan dada dan mulai bergerak. Dominic meminta bola, namun Linhan merasa Esteban adalah pilihan lebih baik. Ia mencoba mengirim operan kepada Esteban. Karena kakinya sakit, bola terlalu rendah. Ho membuangnya keluar, tendangan sudut untuk Guanjin. Linhan hendak mengambilnya. Dominic menghentikan. Dalam kondisi seperti itu, Dominic merasa tendangannya sendiri lebih baik. Linhan setuju. Jaime meminta Linhan ikut bertahan bersamanya dan menyuruh Miguel maju membantu serangan. Dominic bersiap mengambil sepak pojok. Semua pemain mengambil posisi. Bola dikirim ke tengah kotak penalti untuk mencari kepala Esteban. Namun, Miguel lebih dulu menyundulnya, bola melambung. Penjaga gawang siang menangkap, pelatih siang langsung memerintahkan serangan balik. Seluruh pemain Guanjin berusaha kembali bertahan. Penjaga gawang mengirim bola panjang kepada Luis. Luis menjangkau bola sebelum keluar lapangan dan langsung berlari menuju gawang Guanjin. Jaime menyamakan kecepatannya. Luis tiba-tiba berhenti. Jaime hampir tertipu, tetapi masih berhasil menjaga posisi di depan lawannya. Linhan datang sedikit terlambat dan ikut membantu bertahan. Jaime meminta Linhan mengingat apa yang pernah diajarkannya. Mereka tidak harus langsung merebut bola. Cukup tahan, Luis selama 10 detik sampai rekan-rekan mereka kembali. Luis mendengar itu dan justru tersenyum. Menurutnya, apakah mereka benar-benar yakin pemain Guanjin akan tiba lebih cepat daripada pemain siang? Luis mencoba melewati keduanya. Sementara itu, pemain dari kedua tim berlari menuju lokasi. Simon menjadi pemain siang pertama yang hampir tiba. Jaime tidak punya pilihan dan mencoba menendang bola dari kaki Luis gagal. Luis melewati Jaime kini, hanya Linhan yang berdiri di depannya. Linhan bertekad menghentikannya. Ia mencoba menggunakan perhitungan untuk memprediksi arah gerakan Luis. Namun sebelum Linhan selesai berpikir, Luis sudah melewatinya. Melihat lawannya semakin jauh, Linhan mengambil keputusan ekstrem. Ia melakukan sliding tackle. Semua orang terkejut. Namun Linhan memperhitungkannya dengan sangat hati-hati. Kakinya berhasil menyentuh bola tanpa mengenai lawan. Wasit tidak meniup peluit. Ulysses berlari keluar untuk mengambil bola. Ia sadar tidak akan sampai tepat waktu dan melakukan sliding. Luis sempat menyentuh bola sedikit lebih dulu dan mencungkilnya melewati penjaga gawang. Bola meluncur menuju gawang kosong. Tepat sebelum masuk, Jaime muncul secara ajaib dan membuangnya. Namun Ho mendapatkan bola kedua. Melihat posisi Ulysses buruk, Ho melepaskan chip lagi, Ulysses melompat. Namun Simon datang dari belakang dan menyundul bola masuk. Gol siang unggul 2-0. Para pemain siang merayakan, semangat Guanjin semakin jatuh. Linhan menyalahkan dirinya sendiri. Jaime langsung mengatakan, Linhan sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Tanpa tackle Linhan tadi, gol bahkan mungkin tercipta jauh lebih cepat. Sebagian pemain mulai putus asa. Namun Dominic masih percaya dirinya bisa mengubah pertandingan. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan. Guanjin memulai kembali permainan. Bruno membuat operan buruk, tetapi Timote berhasil mempertahankan bola. Saat Guanjin berusaha menyerang, Simon Wu memperhatikan sesuatu. Sebagian pemain memang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun masih ada beberapa orang yang sangat ingin menang. Merekalah yang bisa mengubah tempo pertandingan. Theo kembali merebut bola. Ia dengan mudah melewati Nathan menggunakan gerakan tipuan yang tidak diperkirakan. Bola kemudian diberikan kepada Simon. Simon melihat Linhan dan Jaime di depannya. Ia melakukan sentuhan jauh ke depan karena yakin akan memenangkan adu lari. Namun Jaime mengejar. Tidak hanya menyamai, Jaime bahkan melewatinya dan merebut bola. Semua orang terkejut. Simon hampir tidak pernah kalah dalam perlombaan kecepatan. Simon Wu menjelaskan bahwa akselerasi dan kecepatan maksimum adalah dua hal berbeda. Simon mungkin lebih cepat dalam jarak pendek, tetapi dalam lari panjang,
Jaime memiliki keunggulan, bola sempat jatuh ke pemain Guanjin, namun Ho menyentuhnya dan mengirim ke arah Theo. Nathan kembali menjaga Theo semakin lama. Theo semakin kesulitan melepaskan diri. Ia melakukan banyak tipuan. Nathan tetap bertahan. Theo mencoba mengoper. Nathan memblokirnya. Theo mulai terkejut. Bola liar bergulir. Ho hampir mengambilnya, namun Dominic muncul. Dengan kecepatan tinggi, Dominic membawa bola maju sendirian. Ia melewati bek pertama dengan menggulirkan bola di antara kedua kakinya. Bek kedua dilewati. Bek ketiga juga gagal menghentikan. Bek keempat mencoba menyentuh bola. Tetapi Dominic berputar dan terus maju, semua orang terpaku. Esteban ikut menyerang dan menjadi umpan untuk menarik perhatian bek. Dominic memanfaatkannya sebagai pengalih. Bek terakhir melakukan tackle. Dominic melompat bersama bola, membuat sentuhan ke depan yang luar biasa, lalu melepaskan tembakan. Gol berskor menjadi 2-1. Dominic menatap lawan dan mengatakan mereka hanya membutuhkan 1 gol lagi. Pertandingan dilanjutkan, Dominic kembali mengambil bola. Ia kembali menyerang seorang diri dan melewati pemain demi pemain. Salah satu bek siang bertanya kepada Ho apakah ada cara menghentikannya. Ho memberikan jawaban yang tidak menyenangkan. Bahkan dirinya yang pernah bermain lama bersama Dominic tidak pernah bisa memprediksi trik Dominic ketika berada dalam performa terbaik. Dominic adalah pemain yang tidak memberikan tanda sebelum bergerak. Lebih buruk lagi, ia adalah raja trik. Satu-satunya kelemahannya adalah stamina. Jadi pilihan mereka hanya satu. Paksa Dominic kelelahan sebelum ia mencetak lebih banyak gol. Dua bek menutup Dominic, ia langsung mengoper kepada Nathan. Nathan membaca pergerakan Dominic dan mengembalikan bola dengan cepat. Dominic terus maju. Setelah melewati beberapa pemain, ia kembali bertemu Ho, mengatakan sebenarnya tidak ingin memperlihatkan kemampuan, khususnya kepada Dominic. Namun sekarang waktunya sudah tiba. Dominic hanya tersenyum dan mengatakan hari ini ia akan menghancurkan Ho agar berhenti merasa dirinya terlalu hebat. Ho dan para bek lain mengepung Dominic dengan koordinasi luar biasa. Esteban menyadari tidak ada celah untuk membantu. Dominic terjebak. Namun ia tetap tenang, ia mulai memprovokasi para pemain yang membantu Ho. Dominic mengatakan mereka membosankan dan menyebut mereka pecundang. Salah satu bek terpancing emosi dan mencoba merebut bola. Itulah yang diinginkan Dominic. Ia langsung melewati pemain itu dan keluar dari formasi pertahanan. Theo mencoba merebut bola, gagal. Dominic terus menggiring seperti seorang superstar. Ia melewati hampir 6 pemain. Pemain terakhir sempat membuatnya kehilangan keseimbangan sehingga bola sedikit terlalu jauh. Penjaga gawang keluar untuk menangkap. Dominic memaksakan akselerasi terakhir. Ia berhasil mencapai bola lebih dulu dan mengoper kepada Nathan yang sejak awal mengikuti serangan. Nathan mendapatkan posisi ideal untuk menembak. Namun bek terakhir bersama Ho masih menutup jalur. Nathan sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu. Ia menerima umpan Dominic lalu melakukan backheel spektakuler ke arah Esteban yang datang dari kanan. Esteban langsung menembak. Ho secara ajaib memblokir bola menggunakan wajahnya. Bola melambung Esteban, Nathan, dan para bek siang menunggu jatuhnya bola. Namun Dominic datang dari belakang. Ia meminta semua orang menyingkir. Dominic melompat tinggi. Tendangan salto, gol skor menjadi 2-2, seluruh stadion terdiam sebelum Guanjin meledak dalam perayaan. Semangat mereka hidup kembali. Siang menerima pukulan yang sama sekali tidak diduga. Dominic sebenarnya hendak merayakan gol dengan gaya besar. Namun, setelah melihat Nathan dan Linhan merayakan dengan cara konyol, ia malah kehilangan niat. Bruno meminta Dominic berhenti memaksakan diri. Pertandingan hanya tersisa sekitar 5 menit dan hasil imbang sudah cukup baik. Linhan juga merasa mereka sebaiknya mempertahankan skor. Dominic tidak setuju dengan sebuah isyarat kepada Nathan. Ia mengatakan mereka akan mencari gol kemenangan. Nathan juga menginginkannya. Esteban memandang Nathan, ia hampir tidak mengenali anak yang berdiri di depannya. Dahulu, sejak bergabung dengan tim, kehidupan pemain muda selalu sama. Berlatih keras, lalu dipukuli senior dengan alasan apapun. Banyak pemain yang sebenarnya mencintai sepak bola, akhirnya menyerah dan keluar. Namun di tengah semua itu, ada seorang senior yang berbeda, Nathan. Meski bukan pemain utama dan hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain, Nathan selalu berusaha melindungi pemain lain agar tidak dipukuli terlalu parah. Suatu hari, para senior kembali menyiksa pemain muda. Nathan menangis dan memohon agar mereka berhenti. Para senior justru menertawakannya.
Theo, yang saat itu masih siswa tahun pertama Guanjin, akhirnya berdiri membela Nathan. Namun jumlah lawannya terlalu banyak. Sehebat apapun Theo melawan, ia akhirnya dihajar sampai mengalami cedera kaki. Semua orang tahu itu salah, namun tidak ada yang berani membantu. Esteban sebenarnya ingin masuk. Namun Uriel menghentikannya karena takut situasi akan menjadi lebih buruk. Setelah para senior puas menghajar Theo, mereka pergi. Theo akhirnya meninggalkan tim. Satu-satunya hal baik yang terjadi adalah para senior berhenti mengganggu Nathan anehnya. Nathan sendiri tidak pernah meninggalkan klub. Meskipun hampir tidak pernah dimainkan, dalam cuaca apapun dan pada jam berapapun. Nathan terus melatih tubuhnya. Ia percaya suatu hari keadaan akan berubah. Dan perubahan itu mulai muncul sejak Dominic datang ke Guanjin. Kembali ke pertandingan, Siang menguasai bola. Nathan bergerak cepat dan merebutnya dari Theo. Semua orang terkejut. Bahkan Theo baru menyadari bahwa Nathan ternyata lebih cepat dari dirinya. Simon Wu menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun berlatih tanpa bermain, kondisi fisik Nathan berkembang sampai seperti seseorang yang memiliki 2 jantung. Guanjin mulai menyerang. Nathan memimpin pergerakan. Simon juga menjelaskan bahwa sepanjang pertandingan, Nathan sebenarnya selalu hadir secara diam-diam. Ia muncul di momen-momen penting. Ia memberikan operan, menutup ruang, mengisi berbagai posisi. Karena banyak pemain Guanjin sudah kelelahan, Nathan praktis memainkan beberapa peran sekaligus tanpa disadari siapapun. Nathan mengoper kepada Esteban. Esteban mengembalikannya. Keduanya melakukan kombinasi 1-2 yang bagus. Nathan terus maju sampai mendapat posisi menembak. Ia menendang dengan seluruh keinginannya untuk mencetak gol. Penjaga gawang menangkap dengan mudah. Pelatih Siang langsung memerintahkan serangan balik terakhir. Mereka bergerak. Guanjin berusaha kembali ke posisi bertahan. Dominic memotong jalur serangan dan mengarahkan bola kepada Linhan. Linhan langsung mengirim umpan panjang kepada Esteban. Namun cedera kakinya masih memengaruhi akurasi. Bola terlalu jauh dan hampir keluar lapangan. Esteban berusaha mengejar, tidak sampai. Namun sebelum bola benar-benar keluar, Nathan muncul dengan satu sentuhan. Ia mengirim umpan silang spektakuler kembali ke tengah. Dominic sudah menunggu. Ia menerima bola, melewati bek terakhir. Lalu langsung menembak. Bola menghantam Mistar, memantul tepat di garis gawang. Penjaga gawang berhasil membuangnya, namun Nathan sudah membaca semuanya. Ia melompat, sundulan. Gol 3-2 untuk Guanjin. Gol kemenangan di menit akhir. Seluruh tim meledak dalam kegembiraan. Linhan melompat memeluk Nathan sambil menangis. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilakukan temannya. Nathan sendiri berlari menuju bangku cadangan. Ia memeluk Simon Wu dengan air mata di mata. Nathan berterima kasih karena akhirnya diberikan kesempatan mewujudkan impiannya. Impian sederhana untuk memainkan olahraga yang paling ia cintai. Sepak bola. Simon Wu menyadari sesuatu. Menjadi pelatih anak-anak ini ternyata terasa jauh lebih menyenangkan daripada yang ia bayangkan. Di tengah perayaan, Martin menjadi satu-satunya yang tidak terlihat bahagia. Ia hanya mengatakan semua yang dilakukan Nathan hari ini hanyalah keberuntungan. Julian mendekati Nathan dengan gaya santai. Ia mengucapkan selamat atas permainan luar biasanya, lalu pergi waktu pertandingan habis. Siang mencoba sekuat tenaga menyamakan skor, tetapi tidak berhasil. Guanjin menang. Setelah pertandingan, Dominic berbicara dengan Ho dan bertanya kenapa temannya itu mengkhianatinya dengan bergabung ke tim lawan. Ho akhirnya menjelaskan. Ia datang dari Liverpool karena ingin membantu Dominic dan timnya. Namun pada hari ketika Ho meminta Dominic menjemputnya di bandara, Dominic justru mengatakan dirinya tidak lagi membutuhkan Ho karena sudah menemukan senjata rahasia. Senjata rahasia itu tentu saja Lin Han Ho merasa sangat sakit hati. Karena itulah ia memilih bergabung dengan Siang. Dominic baru menyadari seluruh masalah ternyata berasal dari dirinya sendiri. Ia langsung meminta maaf. Ho awalnya tidak mau menerima. Dominic akhirnya menggelitiknya sampai Ho terpaksa memaafkan. Di sisi lain, Theo dan Esteban juga menyelesaikan masalah lama mereka. Theo mengatakan tidak ada lagi persoalan di antara keduanya. Ia senang melihat Esteban tidak berubah menjadi seperti para senior Guanjin yang lama. Theo bahkan mengakui menyukai tim Guanjin yang sekarang. Namun ia memperingatkan bahwa mereka akan bertemu lagi di turnamen para tim terbaik.
Setelah semuanya selesai, Dominic dan Linhan menemani Ho menuju tempat keberangkatannya, kembali ke Liverpool. Dominic yang tidak pandai mengucapkan perpisahan justru kabur dan bersembunyi. Ho memahami sifatnya. Namun ketika menghubungi Kapten Liverpool, Ho mendapat kabar mengejutkan. Permohonan untuk keluar dari klub sudah disetujui. Ho langsung bingung karena dirinya tidak pernah mengajukan permohonan itu. Ia segera menyadari siapa pelakunya. Dominic, dengan caranya sendiri, Dominic sengaja membuat Ho tidak bisa kembali ke Liverpool agar tetap berada di Guanjin. Rencananya berhasil. Tidak lama kemudian, Ho resmi muncul mengenakan seragam Guanjin. Keesokan harinya di sekolah, Linhan tertidur di kelas. Dominic terus mengganggunya sampai ia terbangun. Guru kemudian memanggil Linhan untuk mengerjakan beberapa soal di depan. Linhan menyelesaikan semuanya dengan mudah. Sang guru malah semakin kesal karena niat awalnya sebenarnya ingin memarahi Linhan karena tidak memperhatikan pelajaran. Setelah kelas berakhir, Ara menghampiri Linhan. Ia memberi selamat karena Guanjin memenangkan pertandingan pertama. Linhan tidak tahu harus menjawab apa. Ara kemudian mengatakan dirinya akan datang menonton pertandingan berikutnya. Tepat ketika Linhan hendak menjawab, Dominic datang dan malah menyuruh Ara pergi karena menghalangi jalan mereka menuju latihan. Linhan langsung sangat marah kepada Dominic, namun seperti biasa, ia tidak bisa berbuat banyak di tempat lain. Asisten pelatih berjalan bersama Simon Wu dan memujinya karena berhasil menemukan potensi Nathan yang tidak pernah dilihat pelatih sebelumnya. Simon mengatakan, pelatih lama sebenarnya bukan tidak mampu melihat Nathan. Masalahnya, skuad Guanjin saat itu terlalu kuat. Mereka tidak membutuhkan pemain tambahan. Sekarang situasinya berbeda. Mulai saat ini, Simon ingin mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki para pemainnya, terutama Linhan. Linhan memang memiliki kemampuan belajar luar biasa, tetapi ada satu kelemahan unik. Di lapangan, cara bermainnya sangat mudah dibaca. Ketika mereka tiba di tempat latihan, Simon meminta Ho memperkenalkan diri. Ho maju dan mencoba membuat lelucon. Hanya Dominic yang tertawa. Semua pemain lain terlihat kebingungan. Setelah perkenalan selesai, Simon mengatakan mereka sudah mengetahui lawan berikutnya dan semua pemain harus berada dalam kondisi terbaik apabila ingin membawa tim terus maju. Ia membagikan lembaran berisi posisi tim di klasemen saat ini. Guanjin berada di posisi ketiga grup J pencetak gol terbanyak, sementara adalah Eric. Pemain SMA Hanyang, dalam satu pertandingan pertamanya saja, Eric sudah mencetak 5 gol. Dominic langsung terkejut. Di sisi lain, Timote menghampiri Nathan dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Nathan mengatakan tidak masalah. Tidak lama kemudian, para pemain melihat seseorang berlatih dan mengira ada anggota baru. Ternyata orang itu adalah Martin. Ia hanya melepas rambut palsunya. Penampilannya sekarang jauh lebih baik. Bruno bahkan mengatakan itu mungkin keputusan terbaik dalam hidup Martin, karena selama ini ia sering bingung membedakan Martin dan Dominic. Pembicaraan kembali kepada Eric dan Hanyang. Ulysses mengatakan cepat atau lambat mereka pasti akan menghadapi tim tersebut. Menurutnya, satu-satunya hal realistis yang bisa dilakukan Guanjin adalah berusaha kalah dengan selisih gol sekecil. Mungkin mereka bahkan tidak seharusnya bermimpi mengalahkan Hanyang. Namun sebelum menghadapi tantangan itu, Simon membawa kabar yang lebih mengejutkan. Guanjin akan menjalani pertandingan persahabatan melawan tim muda Liverpool asisten. Pelatih langsung panik. Ia tidak memahami kenapa Liverpool memilih Guanjin untuk mengukur level sepak bola Korea. Padahal masih banyak sekolah yang memiliki tim jauh, lebih kuat dan lebih matang. Simon hanya mengatakan kemungkinan besar 2 mantan pemain Liverpool di tim mereka memiliki hubungan dengan keputusan itu. Tentu saja yang dimaksud adalah Dominic dan Hodan, tanpa mereka sadari. Pertandingan melawan tim muda Liverpool akan menjadi ujian yang jauh lebih besar daripada semua yang telah dihadapi Linhan sejak pertama kali menginjakkan kaki di lapangan sepak bola.